Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Di konten kali ini, seperti yang kalian lihat di sini, kita ada mixer analog, salah satu tipe flagship dari brandnya, yaitu Tascam. Ini adalah Tascam model 2400. Nah, tipe ini itu masuk ke dalam model series, di mana ada tipe-tipe pendahulunya, yaitu model 12, model 16, dan juga model 24. Sesuai namanya, 12 channel, 16 channel, dan 24 channel. Dan di sini untuk model 2400 adalah yang 24 channel juga. Tetapi ini adalah keluaran terbaru dan ini adalah tipe flagshipnya dari Tascam mixer analog. Yang artinya ini adalah seri tertinggi di brand Tascam ini. Di konten kali ini kita bakalan melihat, mereview, dan juga di sini kita juga ada sesuatu hal yang pengen kita sampaikan. Mixer analog ini kalau kita lihat dari segi harga, ini bisa dibilang agak pricey ya dibandingkan mixer-mixer analog lainnya. Tetapi apa sih yang spesial dari mixer analog ini? Nah, itu yang bakalan kita lihat nanti nih. Dan juga ada upgrade-upgrade apa dari tipe-tipe pendahulunya. Jadi yuk langsung simak video ini. Kita bakal review dan juga nanti kita bakalan tes preampnya seperti apa. Mixer ini spesial banget ya. Jadi selain dia mixer, dia juga sebagai audio interface dan juga sebagai recorder. Jadi ada 3 fungsi di dalam satu device. Kita lihat sebagai mixer, dia memiliki input-input dan juga output, bahkan grup-grup yang bisa kita atur di selayaknya sebuah mixer. Dia juga sebagai audio interface di mana kita bisa sambungkan mixer Tascam ini ke DAW yang ada di laptop maupun yang ada di PC. Dan dia support untuk di Windows dan juga di iOS. Dan yang terakhir adalah dia sebagai recorder. Dimana kalau misalkan kalian nggak bawa laptop, nggak ada PC ya, kalian bisa langsung record input-input yang ada di sini langsung menggunakan SD card. Dan formatnya itu sudah bisa multi-track dan dia sampai 24 track multi-track recording. Jadi sesimpel itu, hanya SD card kalian bisa dapat file multi-track tuh tanpa DAW yang ada di laptop maupun yang ada di PC. Dari situ kita bisa lihat fiturnya nggak sembarangan ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita seperti biasa akan melihat dulu dari segi build material yang digunakan di mixer ini. Dari segi desain ini nggak beda jauh dengan pendahulunya, tipe pendahulunya yang model 12, model 16 maupun model 24. Hanya perbedaan dari segi warna aksen kayu yang ada di bagian sisi kiri maupun di sisi kanannya. Dan kalau kita lihat di sini bukan kayu beneran, hanya dia looks-nya aja seperti kayu, tapi sebenarnya ini plastik. Dengarkan suara plastiknya. Dan di bagian kiri dan di bagian kanannya pun dia ada logonya Tascam, walaupun dia enggak bold, tapi dia terlihat mewah di sini. Kemudian kalau kita lihat di bagian panel-panelnya, ya, panel di bagian depan, bagian utamanya di sini dia menggunakan metal dan ini terus ya. Dari mulai depan ke belakang memutar sampai ke bagian bawah. Dia menggunakan bahan metal semua. Dan kita langsung lihat ke bagian panel di bagian utamanya, yaitu bagian kontrolnya. Dari mulai fadernya ini dia terbuat dari bahan plastik. Kemudian untuk button-buttonnya juga di sini menggunakan bahan plastik juga. Kemudian untuk tombol record di sini dia juga menggunakan bahan plastik dan rata-rata memang kalau kita lihat ya, dari mulai knob di bagian panning sampai ke bagian atas sampai ke gain dia menggunakan bahan plastik semua. Dan kalau kita bandingkan dengan mixer-mixer analog pada umumnya yang harganya cenderung pastinya lebih murah, ini beda banget plastiknya karena kita bisa merasakan sendiri ya, tidak hanya dilihat tapi juga bisa dirasakan ini beda dari kualitas build materialnya. Kemudian lanjut ke bagian atas, ke bagian input channelnya, dia juga menggunakan jack XLR di sini
jack XLR combo ya. Yang sebelumnya itu belum jack XLR combo ya, tapi sekarang sudah jack XLR combo. Kemudian di bagian belakang juga sama ya, menggunakan bahan metal juga. Dan di sini juga ada tambahan input-input yang nanti kita bakal jelasin juga. Kemudian balik lagi ke bagian depan layar. Ini layarnya nggak jauh beda ukurannya dengan tipe sebelumnya. Dan ini juga terbuat dari plastik juga bodinya. Ini LED, ada juga level meter. Dan ini slot untuk SD cardnya. Kalau kita lihat per segmen ya, dari mulai yang bawah, ini adalah fader input sampai dengan 22 fader. Kemudian ada fader group atau sub output, ada 4 stereo, dan juga ada fader untuk master. Kemudian ke bagian atasnya ada knob untuk panning, dan juga di bagian atasnya yang bagian warna oranye ini adalah knob untuk auxiliary. Dan totalnya di sini ada 5 auxiliary. Langsung ke atasnya, di sini pun kita bakalan nemu untuk EQ. Ada high self, low self, dan juga low. Dan kemudian yang warna hijau ini adalah untuk kompresornya. Dan ini bisa kita bypass karena di bagian bawah ada buttonnya juga untuk bypassnya per channel. Kemudian naik lagi, di sini kita bakalan nemuin post EQ ya untuk record. Nah, kemudian naik lagi ke bagian atasnya ada input select, di mana kita bisa pilih input selectnya mau mic atau line, USB atau MTR. MTR ini adalah multi track. Kemudian naik lagi ada bagian low cut di sini per channel juga low cutnya. Dan untuk khusus di bagian channel 1 dan channel 2 dia ada switch untuk instrumen. Di atasnya kita bakalan nemu knob gain. Kemudian di atasnya ada insert. Nah, ini tambahan juga ya di model 2400 ini, yaitu ada channel insert sampai ke channel ke-12. Dan tentunya bagian atas di sini ada input channelnya menggunakan jack XLR combo. Kemudian kalau kita balik lagi ke area sampingnya, di bagian atas mulai dari yang paling atas itu kita bakalan nemu channel talkback, di mana ini kita bisa kirimnya kemana nih, mau ke main atau ke aux 1 sampai 4. Kemudian sini ada slot untuk SD card, dan di sini ada sub master bus processing, di mana dia ada threshold, ratio, attack, release, dan juga make up. Kemudian ada layar kontrol LED-nya, dan di sini ada button-button control dan juga knob control yang ada di sini. Ada metronom juga sama seperti tipe sebelumnya, dan juga sudah ada DSP efeknya. Dan ini juga kita bisa atur untuk auxiliary-nya. Ada juga di monitor auxiliary-nya sampai 5 juga, karena kita ada 5 auxiliary. Dan itu dia untuk keseluruhan panel yang ada di bagian panel utama yang ada di Tascam model 2400 ini. Sekarang kita bakalan lihat ke bagian belakang sini. Tentunya di sini juga ada tambahan-tambahan input-input ataupun output yang ada di Tascam model 2400 ini. Nah, di sini untuk aux outputnya ada di bagian belakang. Nah, 1 sampai 5 menggunakan jack Akai, control room LR stereo, main send atau return juga stereo. Main outputnya menggunakan jack XLR. Nah, ini nih sub output ataupun group ya. Jadi ada 4 stereo sub output atau group yang ada di model 24 ini. Nah, ini untuk metronom, kemudian foot switch, dan juga ada di sini sudah ada MIDI input dan outputnya. Jadi jarang banget kan mixer analog yang ada MIDI input dan outputnya. Karena kebanyakan kita bakalan nemu itu ada di audio interface. Jadi cocok banget nih kalau memang model 2400 ini diberi kesan bahwa dia adalah mixer, audio interface, dan juga sebagai recorder. Dan itu semua ya untuk tampilan dan build quality yang ada di Tascam model 2400 ini. Sekarang kita bakalan bahas tentang fitur-fitur dan juga spesifikasi yang ada di mixer ini. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian fitur dan spesifikasinya. Oke, jadi kita masuk ke fitur dan juga spesifikasi yang ada di Tascam model 2400 ini. Tentunya karena dia memang dijuluki sebagai flagshipnya
mixer analog yang ada di brand Tascam, tentunya kalian juga berharap dan juga memiliki ekspektasi lebih untuk mixer ini ya. Kita bakalan runtuh satu-satu ya. Kita lihat dulu mungkin dari preamp-nya sendiri nih. Jadi untuk preamp-nya sendiri dari mulai yang channel 1 sampai channel yang ke berapa ini? Sampai yang 1920 ini dia menggunakan preamp Ultra HDDA mic preamp semua nih. Ini preamp yang memang preamp terbaiknya dari Tascam. Jadi kalau misalkan urusan dari preamp dari mixer ini udah nggak ada masalah sama sekali, karena dia sudah menggunakan preamp yang terbaiknya nih dari Tascam. Dan yang pasti karena dia judulnya adalah model 2400. Nah, dia bisa sampai merecord 24 track secara multi track. Jadi satu-satu filenya itu sampai 24 track. Kalau di tipe-tipe sebelumnya itu phantom powernya hanya satu untuk semua channel, berbeda nih dengan yang seri flagship. Dia sudah memiliki bisa dibilang segmennya. Jadi sini ada 4 segmen, di mana satu phantom power itu mencakup 4 channel input. Berbeda ya dengan seri sebelumnya. Yang tentunya ini adalah suatu upgrade yang cukup membantu jika kita membutuhkan input-input yang satu membutuhkan phantom power, yang satunya lagi justru jangan kena phantom power. Nah, ini sangat membantu banget nih, dan kita nggak akan kehilangan yang namanya karakter dari preamp mixer analog ini. Bedanya lagi, dia sudah ada 12 insert channel nih, yang posisinya ada di bawah dari input channelnya itu, di 1 sampai 12. Jadi kalian bisa masukin penambahan device-device eksternal melalui channel insert yang ada di bagian sini. Jadi yang bisa diartikan bahwa yang seri flagship ini ya bisa di expandable ya dibandingkan dengan yang tipe-tipe yang sudah ada sebelumnya. Sekarang untuk grupnya pun dia lebih banyaknya. Sekarang dia ada 4 grup, atau kalau di sini sih sebutannya adalah sub ya. Sub. Tapi ini adalah grup ya. Jadi ada 4 sub atau 4 grup sekarang dari mulai dan ini stereo. Jadi 1 2 sampai 7 8. Jadi totalnya ada 4 stereo grup atau 4 stereo sub yang ada di mixer ini. Yang sebelumnya nggak sebanyak itu. Ini sudah upgrade lagi nih. Kemudian untuk auxiliary-nya, sekarang auxiliary-nya udah ada 5. Yang murni auxiliary ada 4, yang satunya lagi dia aux dan efek. Dan sekarang dia ketambahan sama MIDI-nya ini nih, MIDI-nya yang sudah disematkan langsung on board di mixer ini. Kalau kita lihat dari segi outputnya ya, headphone monitoringnya ini sudah ada 2. Walaupun di sebelumnya juga kita dapat headphone out itu 2, tapi hanya di model 12 aja. Di model 16 dan model 24 dia hanya 1. Dan ini di model 2400 dia ada 2. Balik lagi ya. Jadi channelnya lebih banyak, kemudian headphone outputnya pun dia lebih banyak. Berbeda ya dengan yang sesama 24 channel, yaitu model 24 dia hanya 1, tapi ini sudah 2. Sekarang kalau kita lihat dari segi recordernya, di sini juga sudah ada upgrade lagi nih. Karena ya, kalau kita lihat di bagian bawah dari input selection ini, ada yang namanya record out post EQ. Nah, kalau misalkan kita pencet, berarti ketika kita merecord, EQ yang sudah kita setel di bagian channel ini, dia bakal terrecord juga. Jadi bisa dibilang sudah editan lah, sudah settingan. Tapi kalau misalkan kita matikan, kita merecord tanpa EQ-nya. Jadi benar-benar raw, hanya dari input channelnya aja. Nah, kita lihat nih ya, di bagian input select ini, jadi ada mic line. Kalau di sebelumnya itu yang namanya itu live, dimana kalau misalkan kita live, ini bisa kita pilih ke bagian mic atau line. Kemudian ada USB kalau kita ingin menggunakan mixer ini sebagai audio interface, atau kita MTR. MTR itu multi track. Kita bisa merecord on board di mixer ini secara multi track hanya menggunakan modal SD card aja. Jadi kita nggak perlu pakai DAW atau kita harus colok dulu ke
laptop ataupun ke PC, tinggal plug and play, masukin SD card, kita bisa record secara multi. Nah, di sini pun dia sudah dibekali dengan Bluetooth, di mana Bluetooth ini bisa kita atur. Mau aturnya dikirim atau di-assign kemana nih? Ke channel 2122 atau ke main. Kalau kita masukin ke main, berarti ya kita ngikutin fader yang ada di bagian main ini aja. Jadi semakin besar dia pun inputnya semakin besar. Kalau misalkan ke 21 ke 22 berarti ngikutin fader yang 21 22 yang di bagian sini. Dan ini pun dia bisa kita atur untuk input selectionnya. Jadi mau line, mau USB atau kita record sebagai multi track. Jadi kalau misal pun kita record secara multi track, input untuk Bluetooth ini dia bisa masuk sebagai satu channel track terpisah. Oke, sekarang kita masuk ke master bus prosesornya. Jadi bagian sini, ini tampilan utamanya ya, bagian home-nya di sini. Kemudian kalau kita masuk ke EQ sini, jadi ada master EQ. Kalau misalkan kita tekan, nah seperti ini tampilannya. Ini kita bisa atur seperti ini dengan menekan sini dan juga bagian knob bagian sini untuk mengatur dari besarannya. Kemudian masuk ke kompresor. Nah, ini untuk master kompresornya kita bisa atur menggunakan knob yang bagian atas ini. Seperti ini, rasionya kita bisa atur. Dan oke, seperti ini untuk bagian master bus prosesornya. Nah, banyak banget kan fitur-fiturnya untuk flagship mixer analog dari Tascam ini, yaitu Tascam model 2400. Dan kalian pastinya penasaran nih ya, ingin melihat spesifikasi lengkap dari mixer ini. Jadi nah, ini gua bakalan tunjukin ke kalian untuk spesifikasi lengkapnya. Jadi kalian bisa pause dulu video ini dan kalian bisa pelajari tuh ya spesifikasinya seperti apa nih. Ini dia untuk spesifikasinya. Oke, jadi itu dia untuk spesifikasi lengkap dari Tascam model 2400 ini. Jadi kalau misalkan untuk masalah preamp, waduh, ini sih nggak usah diragukan lagi karena ini udah adalah preamp yang terbaiknya yang dimiliki Tascam. Dan kalian juga pastinya pengen mendengarkan sih bagaimana sih suaranya. Kita bakalan tes nih, kita bakalan masukin input di bagian channel preamp ini, bagaimana suaranya. Kalian bisa dengarkan sendiri karakter dan juga preamp yang dihasilkan dari mixer analog flagship Tascam model 2400 ini. Jadi yuk langsung kita masuk ke bagian tesnya.
sekarang kita lagi coba menggunakan mikrofon untuk Tascam model 2400 ini. Nah, jadi kita konekkan tadi kalau kita menggunakan jack untuk music ya di channel 1. Sekarang kita menggunakan mikrofon menggunakan XLR di channel 1 juga. Jadi gainnya kita set di jam 12. Ini juga ada di 0. Kemudian masternya juga ada di 0. Nah, kualitas suaranya seperti ini nih ya, kalian bisa dengarkan, dan kita menggunakan mikrofon dynamic dari Beyer Dynamic. Nah, bagaimana nih? Dari karakter suaranya, ini EQ-nya flat ya, jadi kita nggak tambah apapun, nggak tambah EQ, nggak tambah kompresor. Jadi ini masih suara raw atau suara mentah dari preamp Tascam 2400 ini. Sekarang kita bakalan coba untuk bagian efeknya ya, karena ada 16 efek yang bisa kita gunakan, tetapi juga di sini kita bisa menyimpannya sebagai preset ya, karena ada library-nya. Bisa kita simpan di library berapa, jadi settingan kita bisa disimpan di sini, walaupun memang sudah ada presetnya. Contoh di sini kita menggunakan efek nomor 15 ya, chorus plus hole 1, di mana untuk fader efeknya ada di bagian sini. Kita naikkan di 0. Kita kirim ke ini kita sudah coba di sini ya. Ke bagian sub 12 atau ke grup 12. Ini bisa kita naikkan. Cek 123, cek 123. Jadi ini ngebuka untuk efeknya. Jadi seperti ini suaranya. Selamat datang kepada para pemirsa, penonton yang sangat berbahagia pada saat ini. Jadi kita sudah memasuki ke waktu acara. Ya gimana? Jadi enak ya suaranya ya. Dan kalian juga bisa atur, karena efeknya ada banyak dan kalian bisa customize juga untuk efeknya, dan masih banyak yang bisa kalian explore di bagian efek ini. Kemudian juga kalian bisa dengar untuk karakter dari preamp Ultra HDDA dari Tascam ini ya. Suaranya itu dia lembut ya, clarity-nya itu dia dapat. Walaupun dari segi high-nya mungkin agak sedikit mundur, jadi mid sama low-nya dia lebih mendominasi. Dan kalau misalkan suara kalian agak nge-low mungkin ya, kalian bisa turunkan juga untuk bagian EQ low-nya. Cek 123, cek 123. Nah, jadi memang bisa disesuaikan aja dengan karakter nanti pembicara atau vokalis ya. Karena dia sudah ada equalizernya seperti ini. Kalian bisa atur-atur sendiri ya, seperti ini. Dan enaknya karena dia ada aux-nya cukup banyak. Kalau misalkan kalian keluarkan untuk setup in-ear monitor, ini lebih enak juga karena auxiliary-nya banyak. Oke, tadi kita sudah membahas dari mulai build material, kemudian dari fitur, dari spesifikasi, dan tadi kita juga sekarang sudah coba untuk ngetes bagaimana kualitas preamp-nya, karakternya seperti apa. Jadi bagaimana nih menurut kalian untuk mixer analog flagship-nya nih dari Tascam nih. Dan ini baru banget, masih fresh banget ya. Dan dari segi harganya memang dia sedikit agak pricey nih. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi fitur dan juga kualitas preamp yang disajikan di sini, wah, luar biasa. Bisa menjadi value yang sangat baik di sini buat kalian memiliki karakter preamp yang bagus. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sekian untuk konten kali ini. Jadi buat kalian yang pengen juga tanya-tanya ataupun kalian pengen langsung kepincut dengan Tascam model 2400 ini, kalian bisa aja langsung WhatsApp kita ke nomor sales kita yang ada di sini. Ataupun kalian bisa membeli ini via marketplace, ada di Tokopedia, di Shopee, dan juga ada di Blibli kita. Tokonya Toko Sound Pro Audio. Linknya ada di deskripsi. Sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu.
like video ini dan juga komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian pengen menambahkan atau menyanggah dari penjelasan yang tadi kita sudah sampaikan ke kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau kita upload video baru. Jadi nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.